Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Nurdin yang pada kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia pada bab 3 pengobar semangat untuk kelas 3 sekolah dasar. Dan semoga kalian nanti bisa mengikutinya dengan baik. Ya anak-anakku sekalian, pada tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3. Yang pertama adalah nanti kalian berlatih berbicara dengan sopan dan tepat. Yang kedua, kalian dapat menemukan ide pokok. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan masalah yang dihadapi tokoh cerita. Kita mulai ya anak-anakku sekalian. Amati gambar di samping itu. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Bagaimana perasaan kalian saat mengalami itu? Apa yang kalian lakukan sesudahnya? Ini ada kesalahan ketik. Kalian boleh menggunakan panduan berikut ini. Jadi kalian amati gambar tersebut ya. Ada seorang perempuan, ada 2 anak tepatnya, 2 anak perempuan sedang bersepeda. Kemudian salah satunya itu terjatuh. Kemudian yang teman satunya terkejut. Nah, kalian boleh menggunakan panduan dari berikut ini. Yang pertama, aku pernah gagal ketika. Pernah gagal ketika apa? Apakah kalian pernah mengikuti lomba? Atau kalian pernah mengikuti perintah guru tapi kemudian gagal untuk mewujudkannya. Kemudian bagaimana perasaanku saat itu? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika merasa gagal? Tentu saja mungkin merasa sedih atau bagaimana. Kemudian yang kulakukan saat itu, ketika kalian gagal, yang kamu lakukan apa? Apakah berani mencoba lagi atau malah menyerah? Tentu saja harus berani mencoba lagi ya. Kemudian perasaanku sekarang bagaimana? Lebih berani, lebih percaya diri. Tentunya seperti itu anak-anakku sekalian. Selanjutnya, membaca. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Gagal lagi. Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok hari. Namun Raini merasa tak ingin melakukannya lagi. Jadi Raini ini sedang sangat gundah gulana perasaannya karena dia tadi di sekolah gagal menghafalkan puisi. Sementara teman-temannya itu sudah berulang kali memanggilnya, ya, tapi Raini mengabaikan karena Raini ingin sendiri, ingin cepat-cepat sampai rumah. Begitu ya anak-anakku sekalian. Nah, yang kedua, bacalah bacaan berjudul Gagal lagi. Kalian disuruh membaca lagi yang tadi sudah Pak Nurdin sampaikan. Kemudian temukan ide pokoknya. Salinilah kalimat-kalimat ini ke dalam buku tulis kalian. Kemudian beri tanda centang pada jawaban yang tepat. Jadi bacaan tadi kalian tulis lagi di buku ya. Kemudian berikan tanda centang pada jawaban yang tepat di bawah ini. Yang pertama, Raini sedang buru-buru. Yang kedua, Raini sedang sedih dan kecewa. Yang ketiga, Raini gagal menghafalkan puisi. Yang keempat, Raini mengabaikan teman-temannya. Tentu saja untuk ide pokoknya dari bacaan gagal lagi adalah Raini gagal menghafalkan puisi.
Ya anak-anakku sekalian, perlu Pak Nurdin sampaikan, langkah-langkah menemukan ide pokok adalah untuk mencari ide pokok, bacalah paragraf secara cermat. Cari kalimat utama yang biasanya berada di awal atau akhir paragraf. Tandai kata-kata kunci dan simpulkan isi paragraf dalam suatu kalimat singkat atau dalam satu kalimat singkat. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf yang menjadi landasan pengembangan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf atau dalam satu bacaan. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada kosakata baru. Pada bab sebelumnya, kalian membuat kamus kotak. Ingat ya, dulu membuat kamus kotak. Menurut kalian, apakah kamus juga bisa berupa buku? Salah satu kamus yang harus kalian kenal adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wow, tebal sekali ya. Jika kalian menemukan kamus seperti ini, coba angkat dengan satu tangan. Dapatkah kalian menebak berapa jumlah kata yang ada di dalamnya? Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian bisa menuju perpustakaan di sekolah kalian. Kemudian cari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu ada banyak versi ya anak-anakku sekalian. Kalian bisa mengangkat itu tebal sekali dan tentu saja berat. Nah, di dalamnya nanti akan banyak kata-kata bahasa Indonesia yang kemudian dimaknainya sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, KBBI juga bisa dilihat melalui internet. Kita menyebutnya kamus daring atau kamus online. Daring merupakan kependekan dari dalam jaringan. Nah, daring itu maknanya adalah dalam jaringan. Contohnya seperti berikut ini. Ketika kalian mengetik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud.go.id, ya, kalian ketik mengabaikan, maka akan keluar makna dari mengabaikan adalah tidak memedulikan, ya. Kemudian kalian mengetik lagi menghafalkan, oke. Kemudian nanti akan keluar makna dari menghafalkan itu berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Sekali lagi ya, kalian nanti di gawai kalian, di handphone kalian atau di laptop kalian yang terhubung dengan internet, kalian tulis kbbi.kemendikbud.go.id. Kemudian akan keluar seperti itu, tapi dalam beberapa hal dalam pengalamannya kalian disuruh login terlebih dahulu atau mendaftar ya. Kemudian mendaftar mengisi identitas kalian, kemudian nanti akan keluar seperti di gambar ini. Kalian ketik mengabaikan, maka ketika sudah ketik mengabaikan, ketik search ya, atau ketik mencari seperti ada pada sebelah kanan itu ya, yang tergambar seperti pembesar ya, kaca pembesar itu. Kemudian klik, akan keluar maknanya mengabaikan itu adalah tidak memedulikan. Kemudian ketika kalian menulis menghafalkan, ketik search atau ketik mencari atau klik kaca pembesar itu, maka akan keluar berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Nah, kalian sudah mengerti artinya ya. Sekarang bacalah dengan menyaring. Mana yang lebih sulit diucapkan? Mengabaikan atau menghafalkan?
Coba kalian diucapkan dengan nyaring ya, mengabaikan atau menghafalkan. Lebih sulit mana? Atau sudah bisa semua? Kalau sudah bisa semua dengan lancar, alhamdulillah ya. Ya, anak-anakku sekalian, kemudian kita akan membaca lagi bagaimana caranya. Raini menatap buku pelajaran dengan heran. Puisi itu singkat tetapi sulit dihafalkan. Ketika dia hafal kata-katanya, urutan baris dia lupakan atau dia merasa lupa ya. Ketika dia ingat urutan barisnya, beberapa kata dia lupa ya. Ini salah ketik ya. Maksudnya dia lupa, bukan lupakan ya. Raini ingin bertanya bagaimana cara menghafal puisi. Namun ibunya masih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi Raini juga seperti banyak hal ya, banyak teman-teman kalian atau anak-anak pada umumnya. Ketika mencoba menghafalkan puisi atau menghafalkan bacaan lainnya, dia sering lupa kata-katanya, lupa barisannya. Nah, itu sehingga sulit untuk menghafalkan puisi itu. Nah, Raini ingin minta bantuan ke ibunya, tapi sayangnya ibunya masih sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya. Nah, menurut kalian bagaimana perasaan Raini? Beri tanda centang ya pada gambar yang tepat. Kemudian mengapa kalian berpendapat demikian? Nah, coba Pak Nurdin bantu ya. Untuk gambar nomor 1, itu Raini kira-kira sedang sedih, sedang marah, atau sedang senang? Ya, sedang senang ya. Yang nomor 2, Raini tampaknya sedang sedih ya. Yang ketiga, Raini tampaknya sedang marah ini ya. Kemudian yang nomor 4, Raini tampaknya sedang terkejut. Oke. Setelah ini ya anak-anakku sekalian, sekedar mengingatkan ada banyak macam-macam perasaan ya. Ini perasaan senang ya, seperti itu gambarnya, terlihat bahagia sekali. Kemudian sedih, terlihat murungnya. Kemudian merasa takut, juga terlihat itu perasaan takutnya atau ekspresi takutnya. Kemudian terkejut juga seperti itu. Kemudian marah juga terlihat ekspresi marah juga seperti itu. Kemudian ada ekspresi gugup dan juga merasa bosan. Tentu kalian pernah merasakan perasaan-perasaan semacam itu ya. Nah, Pak Guru atau Pak Nurdin berharap semoga lebih banyak senangnya, lebih banyak bahagianya daripada perasaan-perasaan lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita bermain peran ya. Andai aku menjadi Raini. Lakukan permainan peran ini bersama teman kalian di bangku atau di kelompok kalian. Bayangkan kalian adalah Raini dan teman lainnya adalah ibunya. Raini ingin minta bantuan kepada ibunya. Apa yang seharusnya dikatakan? Gunakan tiga kata ajaib berikut ini. Maaf, tolong, terima kasih. Oke, sudah Pak Nurdin bantu ya. Kalimat yang diucapkan Raini, Ibu, tolong, Raini diajar membaca puisi. Nah, ibunya menjawab, maaf nak, ibu sedang mencuci piring. Nanti kalau sudah selesai, ibu ajari kamu membaca puisi ya. Terima kasih ibu. Nah, demikian jawaban dari Raini dari ucapan ibunya. Itu seperti pada gambar yang ada di kamera atau di layar kalian ya. Ya anak-anakku sekalian, nanti kita akan belajar lebih lanjut refleksi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk bab 3 ini ya. Nanti kalian silahkan untuk melengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata ajaib. Tadi sudah dicontohkan, tolong, maaf, dan terima kasih ya. Ini seperti yang ada pada layar, nanti kalian tulis di buku, kemudian diisi pada kotak itu mana yang tepat,
kata ajaibnya, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kalian silakan isi dan dibaca ya secara seksama, ditulis di buku kalian. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah temukan dalam kamus KBBI makna dari kata-kata berikut sebagaimana contoh. Tadi sudah Pak Nurdin bantu ya, pada kata mengabaikan itu maknanya adalah tidak mempedulikan. Menghafalkan itu maknanya apa? Kalian bisa lihat pada materi yang tadi sudah diajarkan. Kemudian melupakan maknanya apa? Menetapkan maknanya apa? Mencuci maknanya apa? Menautkan maknanya apa? Sedikit masukan buat kalian, apabila kalian tidak bisa masuk pada website kamus KBBI yang sudah Pak Nurdin sampaikan tadi, kalian bisa mencari atau men-search di Google ya, silakan makna dari menghafalkan apa, melupakan apa, itu juga cukup membantu. Selanjutnya, ini sudah Pak Nurdin sampaikan tadi, temukan ide pokok dari bacaan berikut ini. Ini sudah tadi ya, kalian silakan cari ide pokoknya. Kalian nanti akan belajar pada bacaan-bacaan lain yang tentunya. Tapi pada kali ini untuk mempermudah kalian tinggal membaca lagi, kemudian melihat materi yang sudah tadi Pak Nurdin sampaikan, kemudian isi ide pokoknya adalah apa. Jangan lupa ini ditulis juga di buku kalian sesuai dengan pada gambar ya, dan insya Allah dan pasti Pak Nurdin yakin kalian bisa mengerjakannya. Tentu saja dibantu orang tua kalian atau kakak atau teman atau saudara kalian. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah memperhatikan, menyimak pembelajaran kita pada kali ini. Selalu luangkan waktumu untuk belajar demi kebaikan pada dirimu ya. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menjadi lebih baik lagi belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.